Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin jamaah shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan dan senantiasa kita agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hingga pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kebaikan, sehingga kita masih diberikan kehidupan hingga hari ini, hingga kita masih mampu, masih dapat menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah karena keimanan yang Allah masukkan dalam diri kita, sehingga keimanan inilah yang nanti akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak Allah berikan rasa keimanan dalam dirinya. Karena tempat orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat adalah tempat yang terbaik, sementara orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah dan keimanan itu adalah neraka tempatnya. Masyarul muslimin rahimat as-shaimin wa shaimat. Selanjutnya selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dengan perantaraan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang tauladan kita dapat membedakan antara hak dan batil. Kita dapat membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan perantara Rasulullah SAW kita dapat menjadikan beliau, yaitu Rasulullah, sebagai qudwah kita, dan hanya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita, bukan ilah-ilah yang lain, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, bukan Tuhan pangkat, bukan Tuhan harta, bukan Tuhan benda dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, as-shaimin wa shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali dapat bertemu dengan Ramadan yang mulia ini. Dan dalam tausiah kali ini panitia memberikan salah satu judul, yaitu terkait kepemimpinan dalam Islam. Dan tentunya kita selaku orang yang beriman harus memahami begitu penting dan begitu urgennya masalah kepemimpinan di dalam Islam ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pemimpin sebuah organisasi, pemimpin sebuah perusahaan, pemimpin sebuah negara, provinsi, kabupaten kota, ataupun bahkan pemimpin di tingkat RW, atau bahkan yang lebih kecil adalah memimpin diri sendiri. Ini adalah bukti pentingnya bahwa kepemimpinan itu sangat dinomorsatukan dalam Islam, dan sampai Rasulullah bersabda tentang kepemimpinan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kepemimpinan itu adalah hakikat bagaimana kita menjalankan amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena ketika dikatakan setiap kita adalah pemimpin, artinya siapapun kita, bahkan memimpin diri sendiri adalah sebuah tanggung jawab yang dibilang tidak ringan, karena memimpin diri sendiri, karena di dalam diri kita, dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Di dalam diri kita itu diilhamkan, diinstal dalam diri setiap manusia, setiap orang yang beriman ataupun yang tidak beriman. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah diilhamkan potensi untuk fujur. Mengapa Allah mengatakan potensi fujur dulu? Karena memang kecenderungan manusia adalah bersalah. Kullu insan khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Bahkan Nabi pun itu pernah berbuat salah. Nabi Adam kita contohkan sebagai bapaknya manusia, makanya diturunkan ke permukaan bumi ini. Nah, kaum muslimin, muslimat, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memimpin diri sendiri juga adalah perkara yang tidak sederhana, karena potensi dua itu tadi, ada potensi fujur dan potensi takwa. Makanya manusia adalah makhluk yang spesial yang Allah ciptakan. Dan kenapa Allah ciptakan manusia? Salah satunya adalah untuk menjadi pemimpin itu tadi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya akan kuciptakan di muka bumi ini adalah khalifah yang memimpin dunia ini, yang memimpin bumi Allah ini. Maka dari itu, memimpin diri sendiri adalah bukan pekerjaan yang sederhana. Makanya Allah berikan kepada kita, ya, di samping potensi fujur dan takwa, Allah juga turunkan Al-Quran, dan Rasulullah juga menyampaikan sunnahnya. Bagaimana dengan pedoman Al-Quran dan sunnah ini, lan tadilu abada, kita tidak akan pernah sesat selamanya. Nah, inilah yang luar biasa yang Allah berikan, yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ya. Dengan potensi fujur tadi, Allah juga memberikan potensi ketakwaan pada kita. Kemudian kita diminta untuk mendrive diri kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang memang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadi khalifatullah fil ard. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan tarbiyah, bulan yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi pemimpin yang tentunya lebih baik. Bagaimana kita jujur pada diri kita, bagaimana kita jujur, ya, kalaupun di luar, ya, karena puasa ini membawa kita untuk menjadi seorang yang jujur, ya. Di luar kita mungkin bisa mengatakan saya puasa, walaupun terkadang kita makan misalnya, yang contoh kecilnya saja. Tapi Ramadan ini mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi orang yang jujur, dan itu adalah bagaimana mendrive diri kita menjadi pemimpin bagi diri kita dan bagi orang-orang yang kita pimpin, menjadi pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin yang betul-betul merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Bulan Ramadan ini bulan penuh dengan tarbiyah, bulan melatih kepemimpinan diri kita. Karena apa? Kaum muslimin, muslimat, as-shaimin was-shaimat, mengapa sekali lagi kepemimpinan itu sangat penting dalam Islam? Karena dalam buku-buku ilmu sosial maupun dalam khazanah keislaman, Allah akan memberikan pemimpin yang sesuai dengan orang yang akan dipimpinnya. Artinya apa? Potensi kita untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih baik, potensi kita untuk menciptakan kepemimpinan yang jujur, pemimpin yang soleh, pemimpin yang berani, pemimpin yang tegas dan mensejahterakan masyarakat, itu harus dimulai dari diri setiap kita, diri setiap orang muslim, orang yang mukmin. Sehingga ketika kita memperbaiki diri kita, mampu memimpin diri kita untuk ke yang lebih baik, insya Allah Allah nanti akan datangkan pemimpin yang tepat sesuai dengan masyarakat yang juga beriman. Ketika masyarakat yang beriman, Allah akan berikan pemimpin yang juga beriman. Ketika masyarakatnya jujur, Allah juga akan memberikan pemimpin yang jujur bagi masyarakat tersebut. Artinya apa? Ini adalah hubungan kausalitas. Ini adalah hubungan timbal balik, ya. Ketika kita
ingin pemimpin yang benar, ingin pemimpin yang jujur, ingin pemimpin yang adil, ingin pemimpin yang bisa mensejahterakan kita, kita harus mengubah diri kita menjadi seperti yang kita inginkan itu. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, as-shaimin was-shaimat, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada dasarnya hal itu adalah amanah berat bagi kami yang menyampaikan ini, dan tentunya yang mendengarkan bisa jadi jauh lebih baik dan lebih hebat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita semua mengajak diri kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita semua untuk menjadi pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat, dan tentunya harus dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil, dan mulai dari sekarang. Insya Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar dan orang-orang yang ingin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.